Salve, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di depan kapela kecil, tempat sebuah salib kudus berdiri di dalamnya. Kapela ini atau salib kudus ini didirikan di depan Balai Kota Cebu. Nanti saya akan masuk ke dalam dan akan menyampaikan penjelasan singkat terkait dengan asal muasal salib ini, cerita sejarahnya dan apa maknanya bagi umat Kristiani, bagi kota Cebu, bagi pulau Cebu, bagi negara Filipina. Inilah kapelanya. Di belakang sana ada gedung tinggi, itu adalah Balai Kota Cebu. Saat ini tanggal 31 Juli 2024 bertepatan dengan peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Saya akan masuk ke dalam dan akan menunjukkan kepada para sahabat, saudara-saudara, salib yang ada di dalam kapela kecil ini, disebut dengan kios. Inilah salibnya. Di atas, di bagian puncaknya tertulis INRI. Banyak sekali pengunjung saat ini di sini. Ini salibnya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah, kemudian makna salib ini bagi negara Filipina. Salib suci ini diyakini sebagai salib yang ditanam oleh Ferdinand Magellan di Cebu. Salib ini terbuat dari kayu pasang surut dengan tulisan INRI di atasnya, sebagaimana yang ada di ujung atas salib itu. Salib ini berdiri dan ditempatkan di tengah kisok chapel atau kapel kecil ini yang terletak di depan Balai Kota Cebu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di belakang sana ada Balai Kota Cebu. Sebuah mural dapat dilihat di langit-langit dari kapel ini yang menceritakan kisah kedatangan agama Katolik, agama Kristen di Cebu. Kita akan lihat di atas mural lukisan-lukisan yang mengisahkan sejarah masuknya agama Kristen di kota Cebu. Itu di bagian atas. Selanjutnya kapel ini berada di bawah administrasi Ordo Santo Agustinus, Ordo kami. Yang berikut tentang kisah sejarahnya. Pada tanggal 7 April 1521, Ferdinand Magellan dan kapalnya mendarat di Pulau Cebu. Kemudian seorang kepala suku asli dari Cebu, Raja Hunabon, bertemu dan berteman dengannya. Raja Humabon dan istrinya dan ratusan prajurit pribumi lainnya setuju untuk menerima agama Katolik, agama Kristen yang dibawa oleh
Ferdinand Magellan. Anthony Pigafetta, seorang sejarawan dari Cebu, menceritakan tentang penanaman salib ini. Diceritakan begini: sebuah salib besar didirikan di tengah alun-alun. Kapten Jenderal memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin menjadi orang Kristen seperti yang telah mereka nyatakan pada hari-hari sebelumnya, mereka harus membakar semua berhala mereka dan mendirikan salib di tempatnya di sini saat ini. Mereka harus menyembah salib itu setiap hari dengan tangan terkatup, dan setiap pagi sesuai kebiasaan mereka harus membuat tanda salib yang ditunjuk oleh Kapten Jenderal kepada mereka cara membuatnya. Dan mereka harus datang setiap jam, setidaknya di pagi hari, ke salib itu dan menyembahnya sambil berlutut. Baptisan pertama dilakukan di Cebu pada tanggal 14 April 1521. Sudah 500 tahun yang lalu. Dan menampilkan gambar Santo Niño de Cebu. Nanti saya akan buat video khusus tentang Santo Niño de Cebu. Santo Niño de Cebu, LEC Homo. Sejarawan dan cendekiawan modern mencatat bahwa salib yang ada di dalam wadah kapela ini adalah salib yang diyakini milik biarawan Fray Martin de Rada Oesa ketika orang-orang Spanyol kembali ke Cebu pada tahun 1565. Tercatat bahwa selama kepulangan mereka, sebuah salib baru ditanam dan dikaitkan dengannya, sehingga salib itu juga disebut Cruz de la Españoles atau salib de Rada. Fray de Rada kemudian dikenal sebagai pejuang dan pelindung penduduk asli Cebu, di mana ia melindungi mereka dari pelecehan pejabat Spanyol yang membuatnya disebut sebagai Rasul Cebu. Kemudian menarik untuk dicatat, salib suci ini mengandung unsur spiritual, nilai religi yang sangat tinggi. Salib ini disebut salib ajaib. Saat itu bangsa Spanyol sedang membangun gereja dan biara, dan terjadi kebakaran. Saat hampir mencapai salib suci, api tiba-tiba padam dan membuat umat beriman menganggap salib ini ajaib, sehingga mereka memotongnya beberapa bagian salib untuk dijadikan sebagai relik dan jimat. Itulah, saudara-saudara, cerita singkat tentang Holy Cross, salib suci yang ada di depan Balai Kota Cebu. Sekarang salib ini bagian dari Basilika Santo Niño yang dikelola oleh Ordo Santo Agustinus. Terima kasih. Salve. Assalamualaikum. Tuhan memberkati. Saya akan perlihatkan nama
Magellan's Cross. Magellan's Cross. This cross of Tolindo Wood escasses the original cross planted by the Ferdinand Magellan on this very site, April 21, 1521. Terima kasih.